kenapa gitu dinamain kampung jin gitu. Nah itu Sempet betul. Balik lagi bersama kita Kongres. Awang dong terberes-beres. Halo boy, sehat boy. Halo Om. Sehat. Kali ini gua kedatangan tamu spesial ya. Ini temen lama gua sebenarnya. Cuman karena banyak kesibukan baru kali ini bisa datang. Gua denger boy sekarang lu seneng explore boy. Iya. Tapi tunggu dulu. Perkenalan dulu namanya boy. Biar pada kenal ya kan. Gue Irsan. Oh, Om Irsan namanya. Tapi Kok biasa dipanggilnya dipanggil boy. Biasanya kalau lagi di circle kita dipanggilnya boy. Ya kan? Semua Apa boy. karena- Semua boy. Semua boy. Oh iya Boy. jadi kayak panggilan ini aja ke Iya, semua sih, ya. iya, Jadi, semua aja. boy lu Boy. lagi ngapain boy? Ah, Boy. gitu, Oh. gitu. Berarti kalau manggil boy semuanya noleh gitu. Hah? Iya. Iya. Iya itu Boy untuk satu, boy untuk dua. panggilan ke semua lah gitu. Kan ada yang bosku, ada yang bro Oke, gitu. boy. Bro. Kalau guys gitu Ada yang kan. bestie, Nah, ya bestie. kan. Iya, Kita bestie gua boy. tuh, bestie. Tapi jadi nama panggilan juga ya Om Boy Ya, Om gitu. boy, ya. kemana jadi Boy. Irsan boy gitu, udah pada paham. Gitu. Gimana boy? Kadang-kadang gua lu suka ini sekarang menjelajah gitu. Iya. Iseng sih. Oh, iseng. Contohnya iseng sih. Bareng temen gue juga gitu. Ngelajah apa curug-curug yang memang belum terjamah sama orang gitu sih. Ngeri. Jadi memang kita buka jalur baru. Juga Gitu. nggak ngeri tuh. Ya nggak ngeri karena kita juga sama apa ya dibilang kuncen gayet kali ya, gayet yang memang orang udah asli pribumi situ gitu, kita juga dikenalin. Jadi apa namanya, dia yang buka jalur, kita memanut aja, dia yang tahu jalur-jalurnya, curug-curugnya gitu sih. Awalnya iseng Iseng nagih gitu. Nah, iseng nagih, Oh, nagih. tagihan. Tagihan beda. Iya, ketagihan. Karena memang apa sensasinya beda sensasinya beda ketika kita main ke curug yang memang udah dikelola dengan apa namanya sama pengelola setempat, sama curug yang memang masih asri. Asli. Emang Gitu. nggak takut Om? Awalnya sih takut karena memang kan gimana sih, jalur kita belum pernah jalur yang dilewatin orang kita lewatin kan gitu. Iya. Cuman ya kita sih pada percaya diri aja sih, semua tambah memang kita percaya sama gayet kita gitu loh. Tapi itu sebelum misalnya kan buka jalur baru tuh izin dulu apa langsung gitu? Enggak izin, langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Oh, karena kan udah bawa kuncen itu. iya, ya orang kan? situ. Orang situ Kebetulan apa yang sering ini kita tuh yang sering nunjukin jalan kita tuh dia dari kecil memang orang situ, penduduk setempat 14 tahun dia udah cari kayu dari ama bapaknya tuh di Oh, jadi daerah. ke hutan-hutan tuh dia nyari Ya, kayu ya khususnya Gunung Salak sih kita. Gunung Masih Salak. Gunung Gunung Salak, Salak. kaki Gunung Salak. Dia udah lama di Gunung Salak. Udah lama. Udah lama. Itu penduduk mulai asli. kapan Om? Mulai buka-buka jalur baru tuh? Buka kemarin sih 2022 sih awal pertama 2022 2022. 2022 Oh, berarti- mulai ngejelajah ya, punya kepikiran kita ini apa curug-curug yang belum pernah ya. Nah, awal mulanya itu gimana itu bisa? Awal mulanya sih gue bareng temen gue Ricky bertiga lah, kita bertiga kita bikin apa konten yuk gitu. Konten Konten juga apa ya. nih kira-kira nih yang apa yang belum biasa lah gitu kan. Nah, Om Boy juga punya konten YouTube di Iya, sini. Ya Nah, ada channel nama konten YouTube. YouTube-nya nanti di deskripsi. Ya, Jangan lupa ntar. subscribe. Sekalian. Like juga, like Oh, like juga ya kan. subscribe juga. Jadi awal mulanya dari perkumpulan Ya kawan teman-teman aja di sih, luar kawan lah, kawan gitu. kawan bermain, kawan main gitu kan, kepikiran ya udah seneng adventure, ya udah akhirnya kita jalanin itu. jalanin itu. Gitu. Tapi kan dari adventure kan banyak kan, dari daki, camping gitu. Kenapa ini milihnya kok nge-explore curug-curug yang belum terjamah gitu? Sedangkan kan
sedangkan itu kan resikonya Resiko ya. tinggi gede. banget lah, entah kesasar ya kan, entah ada hewan-hewan yang kita nggak Hewan, tahu iya. gitu kan. Kenapa tuh bisa milih itu? Karena mungkin kita basicnya bertiga nih, kawan-kawan nih suka tantangan sih ya. Tantangan. Seneng aja gitu, apa nih gitu. Ya udah akhirnya yuk kita explore curug, terus memang kita seneng mandi kan di curug-curug gitu. Ya udah akhirnya kita sepakat ya udah explore curug deh yang nggak pernah kejamah, dan kebetulan orang yang si gayetnya itu tuh memang dia nyanggupin. Ya udah dia bilang di Gunung Salak ini khususnya ada 77 curug, dia bilang 77. Tuh guys, 77 curug 77 Baik curug banget guys ya. di Gunung yang Salak. belum ke explore gitu, yang belum sama mereka tuh di pengelola tuh belum gitu. Bahkan pernah sempet tuh kita pas mau ke curug apa namanya tuh ya, lupa tuh, yang di daerah Ciampea, di bawahnya sudah dikelola, kita naik ke yang paling atasnya, tingkat atas, sampai diusir sama nggak yang boleh. pengelola. Nggak Diusir boleh diusir karena kita buka jalur kan, karena yang boleh dimandiin itu di curug yang bawah nih, dia bilang. Cuman kita ke atas lagi memang buka tuh boy jalur, kita dipanggil diusir, nggak boleh katanya, nggak boleh ke situ, terlalu bahaya Ya. katanya gitu kan. Apa mungkin mereka nggak tahu bahwa Om Boy itu bawa kuncen gitu dari situ? Mereka tahu. Oh, mereka tahu. mereka Kenal. tahu. Karena kan kita sebelum ke atas itu ngelewatin tiketing yang di situ juga gitu. Oh. Cuman kita ke atas lagi nggak boleh, tapi karena mereka bilang memang jalurnya nggak biasa, bukan buat biasa orang orang lewat gitu. Takutnya ada apa-apa. Nah ya. itu mungkin itu. Tapi tetap itu naik juga ke situ walaupun dilarang gitu apa? Naik dulu, Naik dilarang dulu. baru kita turun. Oh berarti Gitu. disusulin Oh, ya? berarti disusulin. 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 Tapi tahu dari mana ya itu orang yang dibawa bisa Tahu tahu karena bahwa ngelihat pas kita di ujung curukan itu, mereka ngelihat kita dari bawah. Dari bawah. Oh, ada orang tuh di atas gitu, mungkin akhirnya itu orang yang tadi, mungkin dia pikir orang yang tadi lewat nih ke atas gitu. Nggak boleh, memang ekstrim juga sih jalannya. Nah itu kuncennya sendiri ganti-ganti apa emang itu tuh? Nggak itu toh, Oh. karena kita percaya memang dia yang kita anggap nguasain lah. Berarti sebelum apa jalan-jalan nyari kuncennya dulu gitu yang benar-benar paham gitu boy. Ya paham, terus kita cari tahu profil dia, cerita-cerita, oh Akang orang sini udah lama, iya udah sanggup gak nih kalau gini, terus kita tes kan, oh iya betul, sekali dua kali akhirnya oh iya nih orang iyalah pantas Sampai gitu. sekarang masih Sampai sama, sekarang orangnya sama. masih sama orangnya. itu umurnya juga katanya masih muda banget ya. Masih kuncen muda. itunya ya. Dia dari ya itu diajar sama bapaknya tuh 14 tahun tuh dia udah cari kayu bakar ke hutan-hutan daerah Gunung Salak itu. Buat Makanya masih berarti di sana pada saat itu masih masak apa masih pakai kayu itu kali iya, ya buat masih masak gitu ya, dari kayu. masih tuh. alami lah gitu. Ada memang gue tuh dapet pengalaman boy, dikasih tahu salah satu tempat yang memang katanya sih dia bilang apa ya, cukup ada cerita horornya lah. Dia bilang, Serem ini banget coba nih ya. horornya. Kita pengen denger Jadi nih. gua tuh apa namanya diajak ke tempat di salah satu curug di apa Gunung Salak itu namanya Kampung Jin. Kampung Jin. Jin. Dan gua juga Namanya gua aja bilang, udah ngeri. Namanya aja iya. udah serem. Kampung Jin, gue bilang yakin Ada Ayan jinnya gitu. juga Tempatnya kan mikir kan kita kan wah Kampung Jin Oh, gitu iya. kan, wah jin nih gue bilang bener nih, tapi bisa dilewatin karena dulu dia ngambil kayu apa bakar itu di situ. Memang udah beberapa tahun ini nggak pernah ada yang ke situ katanya gitu kan, memang udah diisolasi lah tempatnya. Ya udah akhirnya kita nekat, ya udah kita sepakat kita ke situ. Akhirnya kita jalan ke situ, itu gue pulang pergi itu berangkat sekitar 4 jam, pulang 4 jam juga boy. 8 jam Jauh. ya. Jadi yang dibilang Kampung Jin tuh ternyata pas sampai di sana itu semacam daerah kawasan rumpun bambu. Rumpun bambu, mungkin lu bisa lihat videonya waktu itu sempet gue liatin kan. Rumpun bambu. Jadi jam 12 siang itu kayak udah mau malam lah, udah mau maghrib karena ketutupan bambu. rumpun bambu gitu.
begitu masuk ke wilayahnya ya memang agak merinding Mistis. sih ya. Heeh. Tapi pas ke situ ada kayak ini nggak, pantangannya nggak boleh gini. Gak ada sih Nggak ada. itu itu justru yang gua aneh tuh, Kuncen gua nih orangnya biasa aja gitu, boy. nggak Nggak percaya. nggak pernah gitu, dan Nggak dia boleh gini, nggak boleh gitu. ya nggak ada. enggak, dia tuh selalu sebelumnya tuh kalau nyeritain jalur sini misalkan ada kejadian ini, dia selalu nyeritainnya tuh pas setelah turun, pas kita udah turun gitu. Takutnya kan ada pantangan tapi kita ngelakuin. Iya, Nah, tapi itu. itu enggak kayak apa yang katanya kan dulu kononnya kalau ada bambu yang jatuh nggak boleh dilengkahin, Nah, iya ya kan itu. gitu-gitu, tapi ini enggak, Enggak. gue biasa aja lewat gitu. Nggak Boy. boleh lihat ke belakang. Oh dulunya nggak boleh tuh, pantangannya tuh bambu dilangkain. Pernah sempet Pernah ada dengar. cerita begitu kan gitu loh, tapi memang gua rasa sih tempatnya kalau dibilang kalau kata bahasa Sunda keeng lah ya, Ya. keeng Keeng karena tuh apa ya? serem Serem, guys. serem. serem, Serem. ya Oh, serem, horor. horor, serem lah kayak gitu. Nah begitu masuk ke wilayahnya memang begitu masuk wilayah apa rumpun bambunya itu tuh kayak apa ya, kalau kata temen gue, salah satu temen gue itu kameramen, ada yang memang orang kebatinan lah ya dia. Kebatinan gimana? Ya orang apa ya Di home namanya? gitu ya. Indigo. Indigo. IndiHome itu internet. Ada lagi oksigen. Indomie aja sekalian. Bisnet, Jadi bisnet makanan. ada Yang sering dipakai ini apa? Buat main game ini. Hah? Republik. Jadi internet tuh bahasa. Gimana boy? Lanjut boy. Ya udah begitu pas masuk kayak gerbang gitu, kayak apa? Mungkin ini dipikir-pikir kayak gerbang dunia lain mungkin ya, dia pikirnya. Buat masuk ke situ. Oh, kan, gitu. ada 4 pancar yang dia lihat nih boy, katanya ada 4 pancar, tapi gua nggak ngerti nih, gua nggak ngerti. Jadi rumpun bambunya ada rumpun bambu 1, rumpun bambu 2, 3, 4. Yang dia bilang itu ini 4 pancar kayaknya nih, karena di tengah-tengah itu kayak kabut doang. Tapi kita coba masukin itu memang dasar gua sama anak-anak Nekat. waktu itu, iya udah aja lempeng, tapi karena pikiran kita buat ngonten lah gitu Berani kan. banget ya. Iya buat ngonten gitu, tapi alhamdulillah sih sampai sekarang masih ada gitu kan, Iya. kita bareng-bareng. Ya memang serem, tapi alhamdulillah memang nggak ada kejadian yang gimana yang ngelihat, cuman hawanya beda aja sih, dingin karena kan memang tempat itu udah lama nggak di Zaman. Nggak nggak dilewatin dijamah orang sama lain juga. orang. Oh berantakan banget deh, balak banget gitu, sampai kita ke curug itu. Ternyata di balik yang serem tadi kita sampai ke curugnya itu ada memang curugnya keren juga sih, Oh bagus. curugnya emang keren emang. Curugnya keren, memang nggak besar curugnya, cuman apa ya, bentuk bukan batuannya itu alami banget. Kalau lu lihat nanti itunya tuh di channelnya, emang keren sih boy. Gue bilang wah ini ciptaan Tuhan begini ya, keren ya gitu. Itu mata alam tuh kadang nggak diprediksi. Di balik apa yang tempat tadi serem itu, ada Ternyata tempat ada yang bagus. indah. Nanti kalau ada yang mau lihat curug-curugnya bisa Lihat di YouTube. lihat di YouTube-nya Om Boy, Bisa, nanti di bisa. deskripsi. Nah itu Iya. sendiri lu nanya nggak pas mau diarahin ke kampung jin tuh kenapa gitu dinamain kampung jin gitu? Nah itu Sempat betul. takut apa kepikiran gitu. Kalau kata dia pas setelah turun itu dia bilang ya memang kampung jin itu pertama memang di siang hari itu gelap, Oh, posisinya wilayah itu rumpun bambu tuh gelap Kayak gitu. malam. Siang aja udah gelap gitu apalagi. Iya, dan Pagi malam. ceritanya dari si Ian itu orangnya, kalau gue boleh sebut Kang Ian nih, kalau nonton nih Kang Ian keren, ngasih taunya udah makasih. Oh, itu kuncinya, Iya namanya Ian. namanya Ian, keren. Nah udah gitu dia bilang ada di tahun berapa gue lupa tahun pasnya ya, cuman 1980-an lah dia bilang, itu ada orang Bandung, katanya kalau orang Bandung mungkin pernah dengar ceritanya, bener apa enggak boleh diklarifikasi nanti, cuman dengar ceritanya itu 11 orang meninggal di situ, dan Di sampai mana? di Kampung Jin. kampung jin itu. Yang tadi 4 pancaran itu. Ya itu pada keangkat semua, katanya dilewatin, tapi mereka pada keangkat. Keangkat tuh gimana maksudnya? Apa? Bambunya? Lewatin bambu pada keangkat, sampai akhirnya dinyatain meninggal, 11 dievakuasi semua gitu. Setelah itu baru tempat itu diisolasi. Sampai dengan kemarin tuh baru gue lewatin lagi. Om, tapi kan itu kan katanya nggak banyak yang tahu. Terus yang tahu ada yang meninggal di situ gimana caranya tahu? Ya itu kan Ian itu memang orang asli situ soalnya, si Kuncen Jadi itu dia tuh. yang dapat pertama kali itu. Dia yang tahu. 11 orang itu.
Enggak, bukan, dia itu memang waktu pas pada saat 11 orang itu dia masih kecil gitu, masih kecil, tapi dia tahu cerita itu memang ada, dan itu dia bilang nyata, itu nyata, Kang Irsan nyata bilang ke kita kan. Itu memang oh ya udah, karena kita ya udah percaya ya, karena kita lihat karakternya Ian ini memang karakter orang pedesaan yang memang ya udah gimana sih, nating tulus aja kali ya cerita gitulah gimana. Tapi kerennya itu dia pernah mendengar apa kejadian itu tapi masih nutupin, nutupin karena gitu. gue selalu biar nanya nggak takut kali ya. apa, gue tuh selalu nanya gini, Kang Ian kenapa sih kalau misalkan kayak ngelewatin, gue waktu itu pernah ngelewatin jalan Kang, itu di situ ada pernah orang lihat ular segede apa namanya pohon kelapa yang pernah kita lewatin. Nah yang gitu-gitu Kang Ian kenapa kalau ceritain kita tuh pas pada saat udah turun. Karena Ian nggak mau katanya nanti kalau Ian ceritain sebelum kita pada ngelewatin tempat itu kesugesti, jadi ke bawah, atmosfernya jadi ke bawah karena kita takut, jadinya ntar halusinasi. Nah itu yang dia nggak mau, ntar kan kalau ada apa-apa juga Ian tanggung jawab begitu bahasanya. Gue bilang makanya gue bilang wah keren ya. oh berarti keren juga, masih pakai logika ya. Iya, dia nggak mau gitu loh, makanya dibilang Kang Ian jangan apa sembarangan ya, guys, bismillah, biasanya begitu boy. Nah, bismillah aja, Pokoknya enjoy aja, nikmatin iya enjoy lah gitu. aja gitu tuh. Mungkin dia pikir oh alam ini udah jadi sahabat gua nih gitu, karena dia kan orang asli situ kan. Padahal kalau udah turun di bawah dengar ceritanya mending nggak usah naik. Iya Ngeri gua tuh juga gua gitu. Nyesel, agak nyesel ya. gila, gue bilang Ian itu ya, dia kan selalu berdua tuh boy sama apa namanya mamangnya lah. Kalau di bahasa Sunda mamangnya itu berdua, dan selalu gue iya mang itu ada yang meninggal sama, iya memang ceritanya kayak begitu gitu. Wah ngeri juga kalau udah ada korban gitu ya. Iya. Udah ada korban 11 orang Ya, yang berarti dinamain itu ya benar-benar karena ada kejadian itu kali. iya, karena memang tempatnya gelap sih, gelap Karena serem. ketutup bambu itu ya. Dan sampai sekarang gue nggak nyangka gue sempet ke tempat itu gitu loh, yang dengar orangnya kan Salak, Gunung Salak gitu kan, dengan cerita-cerita horornya kan. Terus gue datang ke kampung jin yang dibilang kampung jin sama warga sekitar gitu kan, gue datangin gitu loh boy. Gue pikir gue ini juga Nah pas Salut sama diri sendiri juga ya. sama tim lah, sama anak-anak. Wah. nah pas kesana sendiri tim ada yang ngerasain kejanggalan nggak gitu? Nah itu nggak, gue sih ngerasa gue pribadi enggak, tapi dari cerita anak-anak juga nggak ada sih. Nggak ada. Gue nggak itu. Karena Cuman nggak emang- kesuges tadi ada di ya. awal. Tapi pernah nggak gitu pada saat kan buka jalur itu kan emang udah tau lah kita semua bahaya gitu. Pernah nggak sih disasarin lah atau kesasar lah Oh, gitu, iya. Kejadian-kejadian jalur lah aneh gitu. lah. ada gua kan berangkat nih kan selalu berenam kalau nggak bertujuh ya kan, tim kita lah termasuk dengan Kang Ian itu sama Alukman namanya. Nah waktu itu kita lagi berenam berangkat, kita bikin rangkaian kan satu tapak dong, jalan setapak gitu, bikin rangkaian 3 di depan 3 di belakang gitu loh. Nah ada saatnya tuh kayak nemuin cagak, cagak ke kiri sama ke kanan kan. Nah yang di belakang gue kan yang ketiga nih boy, gue ketiga kan, setelah sebelum orang yang keempat nih. Udah ngeri gue. Iya ke kiri Agak nih. merinding ya. Begitu gue pedal ke kiri, Kang Ian temen gue, hostnya Ricky baru gue ke kiri. Nah yang 3 orang ini ke kanan. Gue tungguin pas ke kiri nggak lama kok nggak ada belakang gue, padahal gue lihat gitu tadi. Dia teriak nih yang di belah sana, siul gitu, nggak teriak, siul dari sana ke gua ngedengar, gua siulin balik ke sana katanya nggak dengar. Sampai akhirnya si Ian itu yang kuncen lah gayat kita, wah ini mah pasti kakulon bahasanya, dia bilang gitu. Ini Kakulon tuh kakulon apa ya, gue Beda juga kakulon kanan sama namanya. kiri lah istilahnya. Ya, barat gitulah. timur Nah gitu. Kulon tuh iya gitu kayak barat timur lah gitu. Oh dia ke barat mungkin gitu. ya kayak ini gitu ke timur lah. mungkin ya gitu lah. gitu. Nah terus Dia bilang ya udah Ian susulin katanya. Ian susulin, Kang Irsan sama Kang Ricky jangan kemana-mana, diem aja di sini. Akhirnya Berdua tuh lu situ. Gue diem boy, gue nggak berani kemana-mana lah. Gue Gerak tapi Tahu, gua kalau iya. kayaknya gua kalau jadi Om Irsan
Mending gua ikutin nih. Gua aja ya. Gua ikut, mending gua ikut. Nyari. Daripada gua nungguin di sini, nggak jelas Tapi sih kan. gambling juga. Iya sih. Kalau posisi kita lagi capek kan. Iya sih. Iya, Kalau lagi gua- capek iya, gelap takutnya- juga. Gue pikir gue bener-bener gue nggak Nggak gerak beranjak dari dari situ. titik itu tuh gue bener diem. Ki, kita di sini aja bro. Iya udah biarin dia nyusulin. Nggak lama bener dia balik, gue tanya, bang lu bukannya di belakang gua tadi? Justru gua ngeliat lu ke kanan katanya. Ke kanan kan kita ke kiri, lu kan belakang gua. Gua bilang gitu. Berarti jaraknya deketan tuh ya harusnya Iya. kan. Harusnya mah Terlalu gandengan dekat tuh juga kalau enggak, gitu. tapi kelihatan. Oh, gitu kelihatan. loh, kelihatan. Gue yakin karena gue juga ngeliat dia gitu loh. Ada, cuman dia sempet ngeliatin tumbuhan apa lah, gue nggak tahu. Mereka pikir kan, gue lihat tuh dia lagi ngeliatin tumbuhan gitu loh. Kayak nemuan apa, Mungkin nemu nggak boleh tumbuhan dipegang gitu. kali ya. Nggak paham deh ke situnya, cuman dia ngelihatnya tuh gue ke kanan tuh nggak. Itu Akhirnya disusulin lah. susulin, akhirnya alhamdulillah ketemu di situ aja sih yang selama gua naik bareng Kang Ian baru kejadian. Oh iya, lu liatnya gua ke kanan, nggak mungkin kan kalau dia ngelihatnya gua ke kiri pasti dia ke kiri dong. Iya, bener nggak nggak? mungkin dia ke kanan Ah, sendiri. ah, tigaan rombongan itu ke kanan gitu loh. Itu terus yang gua salutin lagi dari Kang Ian, gue buka jalur nih bro. Jadi gue buka jalur semak belukar dibabatin gitu loh. Kita turunan sampai kita jatuh-jatuh, kamera semua udah diamanin ya kan, pakai kamera HP, jatuh semua nggak ada yang jatuh kecuali Kang Ian itu kan. Nah HP temen gue tuh jatuh, host gue tuh boy jatuh. Nah kita tuh ngeh kira-kira mungkin ada jalan sekilo lebih lah baru ih HP gua nggak ada karena waktu itu kita mau naikin drone mau di atas kan pakai HP-nya Ricky tuh nggak ada. Kemana jatuh dong karena dia pikir iya jatuh di kantong, dicariin tuh sama Ian itu boy, cariin. Ian tuh nanya HP-nya ditaruh di kiri apa di kanan? Di kiri. Kata ya udah Ian aja yang naik ya karena memang kita nggak sanggup boy. Itu jalurnya Gokil medannya juga berarti tuh orang. oh gokil boy, gokil. Dia balik lagi ke atas, gua nyalain dong habis rokok, dia udah balik lagi, HP-nya ketemu. Lu bayangin semak belukar yang kita babatin jatuh-jatuhan itu orang bisa nemuin HP. Itu orang bisa nemuin HP. Kayak udah dia udah tahu tempat jatuhnya di mana gitu ya. Iya, dia tuh kayak memang gue lihat dari cara jalan dia aja, kita mau pada jatuh-jatuh, dia tuh kayak ninja Hattori boy. Karena udah apa kali. gitu, TikTok gua bilang, gitu. Karena udah dari kecil Gua bilang, kan. iya, gue bilang nih orang kayak Robocop mangganya, gue bilang keren lah. Kayak ada gitu. lagunya tuh. Iya. Ninja Hattori. Nah pas lu ke Pisa itu nggak ada kepikiran anjir nih kayaknya janggal nih gitu. Iya. Iya. Mungkin apa ya, bukan gue juga nggak mau kemakan sugesti Iya. gue pada saat itu kan. Gue kepikiran karena omongan Dendi begitu kan, abang-abangan gue kan, karena lihat kiri. Tapi gue coba pikir ilangin boy gitu, gue ilangin supaya gue juga nggak kebawa kan. Iya. Ya udah gitu kan, gue pikir ya udahlah. Tapi kalau gua yang posisi itu udah kebawa pikiran itu sih. Tapi- Anjir nggak beres nih. Iya, Gitu. tapi Overthinking. Iya overthinking gitu. kebanyakan kayaknya kesasar di gunung tuh ceritanya gitu semua ya. Iya kemarin Kayak tamu kita begitu. Iya, yang ditunjukinnya ke iya. kanan. Hilang di Merbabu itu katanya ditunjukinnya ke kanan, Hmm. ya kan? Tapi dia malah jalan ke Ini kiri. tuh sama siul-siulan apa teriak-teriakan. Iya ya? teriak-teriakan, pada Nah, nggak pas denger semua juga ya. orang gitu katanya. Sama juga begitu ya. Iya. Emang itu kali, mungkin begitu kali ya mistis jadi Iya, mungkin gunung, kita jangan nggak nggak tahu ya. lamun apa-apa. Nah itu kita harus ini aja sih apa, harus Eling lah ya. eling bahasanya pas eling. Sadar, harus sadar. Harus sadar. Harus sadar. Jadi jangan ngelamun kali ya Iya. itu yang Jangan kosong pikiran Yang gitu. kosong. kebanyakan ngelamun kan capek kan ngatur napas. Kadang hilang juga pikiran gara-gara kecapean gitu. Akhirnya ke bawah lah ke. Nah itu lu kuat boy. Naik turun gitu boy. Iya waktu Lebih konten kan. 2 tahun ke belakang lah ya, itu kan 2 tahun ke belakang gua masih kuat. Kalau sekarang kayaknya gua mikirnya waduh gua udah capek nih. Iya, bener. Udah gini. Dan itu konten terakhir gua yang ke Kampung Jin itu. Setelah itu gua langsung vakum ya, vakum gitu karena memang wah gila nih kemarin-kemarin kita lewatin udah gila, udah nggak mau lagi ambil Bukan konten gara-gara yang itu begitu. trauma itu, bukan. Ya trauma jalan satu. ekstrim ya, trauma jalan ekstrim yang kita laluin kemarin-kemarin kan, ternyata memang kita ambil keputusan untuk cari curug yang belum ke Jama itu yang ternyata memang ekstrim karena kan memang
ya mungkin penduduk situ kalau yang udah dikelola kan dia temuin curug, wah ini jalur enak nih bisa dipakai buat apa wisata ya kan, enak gitu. Yang nggak bisa dipakai kan mungkin sama dia karena apa perhitungannya kan jalurnya segala macam. Nah kita terobos itu gitu loh, kita terobos. Gue pernah kepleset juga di ujung di batu yang kayak gitu-gitu, gue main loncat aja ya kan, nggak taunya itu batu disangka gua kering, gua loncat ke situ, gua iya lumut yang gitu-gitu loh. Bahaya juga ya. Iya, Emang banyak bahaya. resiko lah Resiko lah. apa jalur gitu. Bahaya. Itulah makanya. Berarti baru gunung-gunung Salak aja yang lu Gunung Salak, karena buat gua tuh gunung lain pertama memang gua belum tahu nih orang yang pas. Kalau Gunung Salak kan gua udah punya kuncian sendiri lah ibaratnya yang bisa gua percaya gitu sama tim gitu. Karena gua sadar main di gunung itu kan nggak bisa sembarangan juga gitu loh. Minimal ada yang ngerti ya. Nggak bisa sembarangan. Nah itu lu ngecamp apa? Enggak, tektok. Oh, tektok. Boy, tektok. Wih, Berangkat pagi gitu jam 6 start dari rumah lah, dari checkpoint kita pertama kan di tempat apa host gua tuh. Berangkat sore pulang jam 6. Serem kali kalau camping. Ya barangkali kan kepalang udah buka jalur ya kan. Nah, Capek. tapi kan dengan buka jalur kan mungkin beda lah dengan kita misalnya camping ceria ya, bawa-bawaannya yang santai-santai. Iya, nah Apa buka jalur apa lebih ribet dari kita, apa ada persiapan perlengkapan yang ada perlengkapan khusus penting ini. lah gitu, khusus lah gitu. Ada Kalau nggak? perlengkapan khusus sih nggak ada sih ya, cuman kita persiapan apa badan aja sih, badan sama fisik. Kalau persiapan yang khusus yang gimana paling tali climbing aja, karena kita kan suka nemuin medan yang 90 derajat Langsung ke kayak bawah jurang gitu lah ya. Itu curugnya di bawah tapi nggak ada jalur, mau nggak mau kita harus pakai tali. pernah yang gitu, Boy? Pernah gitu. gitu. Oh, makanya yang benar-benar nggak Ngeri terjam. juga ya. Iya. Nah itu nanti udah turun, naiknya gimana tuh? Kayak main hal Kang Lewat Ian, situ lagi? lewat situ itu makanya Kang Ian tuh dia mau nggak ada tali mau ada tali dia bisa lewatin itu gitu loh Boy. Tapi dia tahu memang jalur ini bisa lah kita lewatin gitu. Untung ada Kang Ian. Iya, enggak dia 77 curug itu apa semua? Apa makanya dia Nah, itu yang- Udah dari yang- kecil kan. Ya walaupun dari kecil kan jaraknya tuh jauh-jauh kan. jauh-jauh, makanya dia bilang kan Salut juga ya. sanggup gak gitu. Akang-akang nih sanggup gak nih bener nih mau nelusurin 70 walaupun gua nggak minta dalam satu hari. Maksud gua mau bikin bikin waktu itu konten tuh ngabisin curug di Gunung Salak itu beberapa konten lah ya gitu loh. Tapi gue pengen habisin nih niat awal nih 77 itu yang Kang Ian tahu. Tapi ya baru sekitaran 5 curug lah. Dari 77 baru 5 curug. Gua udah nyerah, gua udah nyerah. Gitu loh, kita semua udah pada nyerah, ya udahlah. Setengahnya gitu. aja belum. Belum setengahnya. Seperempat belum. Semua treknya hampir sama itu. Hampir sama ekstrim, gue bilang ekstrim karena ya itu nggak pernah dilewatin orang, Boy. Salut juga sama Kang Ian. Jadi wah gila bener. Tapi sempet gak tuh sampai ada yang luka-luka atau Belum sih, alhamdulillah Gimana, belum nggak ada ada ya? kalau kayak gitu. Cuman kita punya curug sendiri di sana, curug Dekemas. Salah satu dari 5 curug itu kita namain Dekemas karena kan Curug sesuai dengan channel kita kan ya. Karena waktu itu Kang Ian ini nama curugnya apa, dari kelima itu 4 mereka si Kang Ian ini tahu ada curug Bebek, curug Putri, Ciputri gitu kan. Yang ini belum sih, ini mah belum ada, nggak tahu Ian G katanya. Ya udah kalau gitu kita namain aja nih karena kita yang nemuin pertama, kita namain curug Dekemas. Ada tuh Dekemas, enak banget, ada kolam kecilnya paling semeter kali semeter tapi kita bisa mandi di situ. Treknya gitu. parah juga tapi. Treknya parah juga, tapi dari yang kelima itu gue yang paling parah ya ke curug yang tadi Jin di itu, Kampung Jin. Karena bener-bener Itu kan dari kelima ini yang tadi janggal kan baru yang curug Jin ini kan. Ya, Namanya yang aja itu. udah janggal. Ya, tapi Iya kan? curug-curug yang lain ada nggak sih kejanggalan? Iya, kejanggalan. kalau curug-curug yang lain sih nggak ada, cuman dari Medan aja sih. Medannya. Medannya
gitu. Kalau Medan semua kita 5-5-nya nemuin Medan ekstrim. Mungkin karena medannya ekstrim jadi kejanggalannya nggak kerasa. Ya Apa jadi mungkin mikirnya ke Medan, ke keselamatan Medan, diri gitu, gitu kan, loh, keselamatan keselamatan diri. diri betul. gitu. Itu yang temen lu itu boy semua emang anak alam gitu ya. Ini emang udah pada biasa lah ini mah. Enggak justru. Oh enggak. Enggak, justru apa Ricky host gua orang biasa yang enggak, yang bukan yang pecinta alam gitu, bukan gitu. Bang Deddy juga bukan, bahkan dia mah Bang Deddy itu orang seni gitu loh, enggak nginjek alam lah sama sekali. Modal Enggak nekat. ada modal nekat lah. Iya, tapi konsepnya keren sih, maksudnya ke curug yang belum terjamah gitu. Apalagi kalau dengar basicnya kan bukan dari orang pecinta Iya, alam gitu. gitu. Dan langsung buka jalur kan itu udah luar biasa gitu. Iya, karena itu tadi ada orang yang ada kita yang ngerti ya. ya kita Mungkin kalau nggak ada yang Mungkin ngerti kalau nggak ada Kang mikir Ian. 2 kali Waduh, gitu. nggak Nah, ada. enggak yang masih yang mau gua tanya ini pas lu berpikir udah ke curug yang itu. Nah, lu udah ketemu Kang Ian nih. Udah dong. Oh, udah. ketemu. Udah cari Ya, profilnya dulu. udah nyari Iya, profilnya dulu. udah. Jadi gue sebelum ngekonten ini gue cari orang nih, kira-kira siapa nih orang penduduk sekitar yang bisa gue ajakin buat nunjukin tempat-tempat gitu loh. Akhirnya dikenalin lah sama Kang Ian ini bahwa dia udah lama memang pribumi situ, udah lama gitu loh, bertualang di daerah sekitarnya situlah, Gunung Salak itu. Dan iya sih memang, iya gue akuin dia, kalau kata gue bilang mungkin dia apa ya, Tarzan kali ya. Kalau buat gue nih, gue pertama ketemu Tarzan asli tuh ya ini Kang Ian ini gitu loh, Tarzan kota lah ya. Tapi kalau sekarang nih masih apal gak nih kira-kira jalurnya ke sana tuh waduh. dari 5 curug? Kalau ini? Kang Iannya nggak ikut Iya, gimana? kalau kayaknya juga nggak hafal juga mungkin ya, Nggak hafal karena ya. sistem jalurnya gimana ya, gue nggak ngerti juga. Pokoknya dia buka jalur, misalkan dia ke kiri nih, nanti pulangnya dia lewat jalur lain tapi tembusnya ke yang tadi kita lewatin pertama. Gokil Gitu. berarti ya. Berarti kayak udah apal Iya, jadi peta banget lah gitu ya. gue pikir Udah di luar kepala. pulang pulangnya kok nggak lewat jalur yang tadi. Kalau lewat jalur yang tadi kita 2 jam lagi nih, kalau lewat sini kita bisa ngirit sejaman. Ya udah kita mikir kita yang sejaman itu dong, ternyata pulangnya itu jalur lebih ekstrim juga gitu dari yang kita. Ya udah, tapi kan gimana lagi, kita nggak tahu jalan kan. tahu jalan. Gokil tapi. Itu Belum tentu juga kita ngikutin balik lagi jalan yang tadi bisa benar gitu Iya, ya kan. kalau iya, nyasar gimana? nah kalau Kang Ian nggak mau nganterin kan, Iya. tapi kan enggak lah, dia Udah lu suka lewat sana kan. aja, gua mah lewat sini Iya, gitu. gitu. Ini keren juga tapi ya. Gokil sih. Tapi kalau misalnya Kang Iannya nggak ikut berani nggak? Nggak berani, Oh, nggak nggak berani berani, berarti. nggak. Gua nggak. Oh, berarti nggak ngambil resiko juga Nah, ya. gua nggak pernah kepikiran kita mau ngonten ke curug yang nggak yang terjamah itu, nggak bawa Kang Ian, nggak kepikiran gitu. Karena kita tahu resiko alam gimana kan. Nah, itu soal konten ya. Selain ekspor, pernah nggak bikin konten apa lagi selain curug-curug gitu apa? Paling yang sebelum curug mah ya itulah veteran Indonesia. Oh, veteran. Ada Banyak. channel. Konten kreator, guys. Tapi konten kreator yang mandek. Yang cuman awalnya doang gitu. Kalau ngejar profit mungkin waduh belum kepikiran juga, jauh, masih Karena jauh juga. lu basicnya tuh di ini ya, dulu tau boy lu Dulu gua entertain juga entertain sih. ya, jadi Ah, emang hobinya di dia dunia produksi film lah. Berarti kalau yang veteran itu nyampe nyari-nyari veteran gitu. Iya, nyari veteran karena gua anggap nih veteran ini buat gua apa ya, orang yang paling berjasa lah ya untuk kemerdekaan kita lah, adanya Indonesia Yang harus kita ingat gitu. lah Dan gitu. itu gua rasa sampai tahun-tahun ke depan itu mungkin peperangan nggak bakal lama lagi kali, mungkin bisa dibilang nggak bakal ada kali ya. Dan veteran itu lambat laun kemakan waktu. Nah, gue pengen itu waktu itu gue punya harapan itu, gue ngabadiin veteran yang udah pernah berjuang dengan harapan ketika mereka ini yang udah pada nggak ada umur, dia bisa ngeliat channel gue, keluarga mereka, bahwa oh iya ada nih yang ngabadiin, ada nih orang yang
ngasih perhatian ke Peduli kakek gitu kita ya, yang peduli. Itu aja sih. Dan kejadian sih gua dapet 5 konten waktu itu dengan narasumber yang gua temuin boy. Lima-limanya itu sekarang udah pada meninggal gitu loh. Iya kan, berarti kan gua udah nggak pernah ketemu lagi dong sampai sekarang gitu. Paling gua dihubungin sama keluarganya, si papi meninggal gitu loh. Yang dari keluarganya kan, kita kan ketemu keluarganya, jadi kenal sama keluarganya kan waktu mau wawancara gitu loh. Oh iya, kayak almarhum Pak Husni kayak gitu. Nah itu yang veteran itu gimana boy, apa nemuinnya? Emang punya datanya loh, apa nyari gitu? Gua nyari ke kantor LVRI sih, Apa tuh LPRI? Legiun Veteran Republik Indonesia. Oh, Jadi ada kan ya? tiap kota tuh ada kan kantor-kantor LVRI Kota Bogor, LVRI Kabupaten Bogor. Nah gua masuk ke situ, gua minta data yang masih ke data veteran-veteran Indonesia lah gitu, yang masih ke data tiap kota. Nah, itu rencananya gue sih ke situ juga boy, karena kasihan sih mereka. Memang yang ya gue anggap sih mereka kurang keperhatiin lah untuk sekarang gitu. Iya, kontennya luar biasa semua ini. luar biasa Homo ini, sumpah. Berarti itu yang apa veteran baru 5 konten juga? Tadi 5 curug, sekarang Ya 5 5 konten. konten Coba boy, juga. lu ke-6 itu. Keenam gitu Jajan apa? lancar Nggak ya. tahu nih, karena mungkin ulang tahun gue juga 5 juga Oh, kali iya. ya. 5 itu. Lima, Kenapa lima. mandek, mandek, 5 Lima mandek. berarti. Iya 5 mandek. Gua nggak tahu deh kenapa. Ya dari dulu memang mungkin gitu kali. Gue suka hal baru gitu, tapi setelah hal baru ini gue coba gitu kan, ya udahlah Cuma gitu sampai 5 kadang, doang. ya gitu. Tapi berkesanan yang mana tuh lu menjelajahi? Yang curug apa yang Curug veteran? apa? Veteran atau itu. yang iya Buat gue semua sih berkesan sih, Nah, semua ceritanya berkesan ya, masing-masing. karena buat gue semua bisa gue jadiin pengalaman hidup gue sih, proses hidup gue, terus pembelajaran juga buat gue gitu, semuanya berkesan gitu. Tapi ada nggak pas yang veteran itu boy, ada yang nggak mau gitu liput? Iya. Enggak, mereka seneng kok. Oh, seneng malah Mereka malah seneng, mereka seneng. Wah, mereka anggapnya oh iya masih ada loh yang merhatiin Oh, orang malah kayak seneng saya. Seneng mereka, karena mereka nganggapnya tuh gue nggak keperhatiin nih, gue yang berjuang nih, dulu gue berkorban gitu kan, gue ikut perang segala macam, memperjuangkan kemerdekaan gitu loh. Sekarang gue nggak perhatiin gitu loh. Tapi kalau ngomong berjuang, artinya dia udah dulunya udah berkorban banget lah ya, Iya. dari tubuhnya, kesehatannya, Iya. entah keluarganya. Tapi biasanya kan maaf gitu, veteran kadang ada yang kakinya udah nggak ada, Iya, yang cacat ya ada juga yang gue temuin matanya udah nggak begitu. ada apa gimana gitu. Ada, Itu sempat ketemu yang begitu. suka bukan suka, makanya sempet ketemu itu. Oh, Sempet ketemu. Kalau lo bisa main lagi nih ke channel gua, ada tuh namanya siapa ya, gua lupa tuh nama, di apa Bang Barung situ, padahal di tengah kota boy. Dia kakinya udah punten ini mah ya, udah buntung, cacat Oh, lah. amputasi ya lah ya. tapi dengar pakai ceritanya kenapa tuh? kena bom kena waktu bom. kena bom gitu. Dia salah satu pejuang yang di Bojong Kokosan tuh, yang di Sukabumi itu. Dia tuh yang ngelemparin batu, tentara Belanda lagi pada konvoy, mereka bikin 2 grup di tebing Bojong Kokosan, kan tebing kiri kanan kan di Sukabumi itu kan. Nah itu mereka tuh yang ngelemparin batu dari atas, bikin lubang, tank-tank pada jatuh, kayak gitulah ceritanya. Memang seru juga sih Jadi sebenarnya dulu. Paling jauh kemana tuh boy lu ngejarnya? Kalau ngejar masih Sukabumi sih, Oh lumayan juga. Sukabumi, Sukabumi paling tempat kejadian lah ya, Bojong Kokosan. Iya udah berumur tapi masih inget ya, berarti bener-bener nggak terlupa. Dia nggak kan. lupain, dia ingat. Bahkan gue kalau dengar ceritanya tuh, kalau dia udah cerita tentang masa lalu dia kayak ke flashback. Iya. Kayak sampai ada yang Keingat sampai masa nangis, lalu. sampai wih kata gue, lu ini banget gitu loh, kena banget, keren sih. dia kan ngadepin apa ya, veteran kan pasti udah berumur ya, nggak ada yang apa ya, maksudnya baper gitu jadinya. nggak ada boy, nggak ada. nggak ada. Mereka seneng diperhatiin sama kita
takutnya ada yang nggak terima kalau diliput gitu. Nggak, seneng kok mereka sih. Yang selama yang apa gue temuin sih mereka fine, welcome gitu loh. Terbuka gitu, nggak apa-apa kalau mau dengar masalah lu. Maka justru saya seneng nih sama anak-anak muda yang punya semangat kayak gini, yang masih mau ngeliput kita gitu loh, segala macem. Tapi mereka juga nggak, kalaupun nggak ada yang ngeliput, mereka juga nggak mau nge-expose diri mereka gitu Iya. ya, nggak mengakui bahwa dia veteran gitu, cuman karena ada yang mau nge-expose dia jadi semangat gitu. Oh, gua merasa diperhatikan lagi Iya, lah diperhatiin gitu sama lagi. anak-anak muda yang sekarang. Harus diingat juga bahwa gua juga dulu berjuang buat negara ini gitu kan. Iyalah, mereka yang paling berjasa. Betul. Kalau nggak ada mereka kita nggak bisa gini nih. Santai. Santai. Bisa jadi ini masih bledur nih bom nih. Lagi gini. Tapi yang paling berkesan ceritanya siapa, Boy? Yang paling berkesan ceritanya tuh ya ada ketua LVRI Kota Bogor kemarin, mantan sebelum almarhum beliau gitu kan, Pak Husni sih. Memang dia tuh salah satu yang ngelawan PKI di daerah Bogor juga gitu sih. Kalau paling berkesan dia tuh yang ngerasain depan muka yang dilemparin lemparin tai ke musola segala macem gitu sama orang-orang itulah gitu. Cuman kan gua nggak mau banyak ngobrol juga masalah PKI kan, tahu sendirilah kita Bahaya banyak juga. kontroversi ya Pro kan, kontra ya. pro kontra itulah. Cuman yang paling berkesan itulah Oh iya. beliau itu sekarang udah nggak ada, Almarhum juga. dia udah almarhum juga akhir. Itu makanya gue nyayangin juga gitu loh, ketika gue nggak nerusin, belum tentu nih veteran-veteran ini udah ada ke depannya tuh masih ada, belum tentu gitu loh. Justru gue tuh pengen gali cerita dari mereka ini gitu loh, yang langsung kisah nyatanya kan mereka yang ngalamin. Dan semoga orang-orang juga pada lihat gitu loh. Mereka juga harus tahu juga ada pahlawan-pahlawan juga Iya, yang nggak sebelum terekspos kita gitu. tuh ada yang berjuang lah untuk negara ini. Wih, keren sih. Kenapa nggak dilanjutin? Keren. Sayang banget ya. Bagus lah itu, berbobot banget Ya, lah. mungkin apa ya gitu kali ya. Memang jalannya begitu. Iya, bukan jarang gitu loh konten kreator mikirin sana gitu ya. Karena kan sekarang ya bukannya gimana ya, jarang lah emang anak muda berpikiran mikirin veteran kayak gitu-gitu. Terus yang nyari curug belum terjama, rada aneh emang ini kan. Om Boy ini dari dulu aja. Pengalamannya udah gitu. banyak nih Om Boy. Bisa kepikiran gitu bikin Iya. konten yang ke situ. Gua dulu SMA tuh kita pernah ini apa Boy, nyari apa angker batu ya. Iya, angker batu. Angker batu Pernah tuh gua. gimana? Ah, Angker batu tuh ya gimana? dulu kan film Jalangkung ya, Boy? Jangkung. Jalangkung. Emang suka begini nih orang. Gua Nyari nyari yang jadi aneh-aneh. Ya, cerita ya. gua ya, ini Benar-benar. kita flashback ini masa SMA kita. Jadi angker batu tuh batu yang angker gitu apa gimana? Enggak, dulu kan film Jalangkung ya kan. Jangkung. Ada Jadi, daerah tuh yang terisolasi yang nggak boleh didatengin lah, itu namanya angker angker batu. batu. Oh, angker batu. Nah, kita Nama tempat. terinspirasi. Nyari pengen tahu gitu. Kita wah ada di Bogor ada angker batu yang daerah nggak bisa didatangin orang. Udah Kita tahu cari nggak yuk. bisa tuh Kita didatangin. cari yuk ya, kita cari Sampai nyasar Cibubur. Nah, daerah mana nih Sentul katanya. Ya udah kita cari sampai nyasar gua ke Cibubur. Sekarang gua lewatin tiap hari tuh Pramuka tuh. Gua kalau waktu itu makanya anjing, gua dulu pernah SMA naik motor ke sini nih nyasar. ya, tapi memang serem lah ya. Tapi itu waktu itu emang seru-seruan aja apa emang sambil divideoin ada Ya dulu kenang-kenangan kan gitu? memang Enggak. belum ada HP-HP kayak sekarang kan. Iya. Belum canggih lah ya. Iya, belum canggih. Tapi kita akhirnya nggak nemuin ya, kita kayak disasarin, nggak tahu deh memang nggak tahu tempat apa-apa. Akhirnya ujung-ujungnya kita ziarah tengah malam. Burung jadi. pancar. Jarah Jarah gua. Iya, ke Pak. makam Nggak Siapa tahu tahu. udah mbah siapa ya. Ke rumah kuncennya gua. Iya, ke rumah kuncennya kita nanyain ke daerah Curug Gunung Pancar tuh, Pak, di sini tempat angker batu mana yang nggak boleh dilewatin. Dia juga nggak tahu angker batu di mana. Jadi asal kata. asal ngarahin kalau kata gua ya. Namanya Jarahin lah sama dia gitu. Namanya mungkin di film itu Iya. kita pikir kan nyata nyata gitu padahal kan. mereka dia cuma juga nggak tahu. buat
angker batu apaan Iya, nonton juga enggak mungkin ya kan nggak tahu. Sampai Tapi akhirnya kita, tetap diarahin gitu. enggak karena kita minta ya udah kalau nggak ada angker batu sekarang di sini ada nggak tempat yang nggak boleh dilewatin sama orang yang nggak didatangin ya. Ada sih biasanya coba aja ke Kuncen si A waktu itu Iya. siapa gitu ya lupa. Ya udah Gua kita nanya samperin. berapa lama lagi? 3 kilo lagi setiap masih inget gue. Oh, Berapa lama lagi? 3 kilo. kita udah Anjing. jalan 3 kilo ditanya berapa lama? 3 kilo Woi. lagi gitu. Oh. Benar. Nggak itu. nyampe-nyampe. Itu Tapi lu nggak berangkat pagi nyampe-nyampe. apa berangkat malam, Boy? Berangkat malam tengah malam, pulang Malam. subuh. Iya. Turun subuh ke Udah rumahnya. tahu Dia jalannya sore angker, gitu ya? jalannya malam. Iya, kalau sore iya, kalau jalan dari Bogornya kan masih siang. Habis main basket kita ya? Iya, main basket langsung Basket. jalan. Ya itulah. Emang rada aneh nih. Hobinya udah aneh. Iya, udah aneh. Disasarin ke Gunung Pancar, gue masih inget tuh. Jarah aja tengah malam. Nggak tahu kuburan siapa gua jarahin. Anjir. Iya. Tapi kata kuncinya ini kuburan. Iya, memang Kuburan. tempat ziarah. Tempat memang ziarah. tempat ziarah. Emang Oh. Jadi Maksudnya kuburan orang berpengaruh lah gitu. Iya, kata kuburannya di kuncinya. atas gunung kan. Iya, yang Atas gunung terus tertua di situ iya, lah di rumahin dituain. juga gitu, Boy ya. Dirumahin. Gitu. Gua juga nggak tahu itu bacaan apa, gua nggak tahu. Pokoknya gua ikut berdoa di situ. Tapi ada temen kita, Boy. Dia sih punya ini punya anak. Punya anak ya. Kan emang nggak ada penerangan di sana ya. Nah, Gelap. gelap lah dari kamar mandi tuh keluar tuh anaknya. Nah, disangka teman gua tuh itu teman kita juga. Heeh. Digampar. Coba misalnya gua bertamu ke rumah lu. Iya. Gua belum kenal sama lu. Lu gua gampar lu ngamuk-ngamuk gak? Ngamuk lah. Ngamuk lah. Ini mah enggak orangnya. Ketawa Udah aja, ngulang. dia Nah, Lah. sekarang yang gua pikirin. Ah. Ini samperin nama kita orang bener apa bukan? Iya, itu dia. Mas saya digampar aja dia enggak. Ya, Nggak kalau marah. manusia biasa mah Digampar tuh karena refleks kaget apa? Bercanda Bercanda. tadinya. Oh, cuman gara-gara Heeh. itu sangkanya temen. teman. Iya. Kan enggak ada penerangan lu. juga. Fuck gitu kan. Heeh. Soalnya pas keluar bukan, pas habis di Ya bukan, pas itu kan ih, Oh. anjing. Ya sekarang kalau gua ke rumah lu bertamu ya kan, kita belum kenal. Lu marah gak lu? ya marah lah. Iya. Lu udah ngamuk ke sini gua di Udah gitu kita toyor-toyor tidur, gitu. udah gitu kita tidurnya di tempat dia Tempat lagi. dia lagi. Jatuh Iya. diri. Tapi orangnya biasa aja gitu, Biasa ketawa aja biasa. udah. Senyum-senyum gitu. Iya, di gimana sih Jangan orang? bukan orang lagi. Nah, iya. Iya, bisa Nah, jadi. kita datang pagi, datang malam pulang Datangnya subuh. malam, pulangnya subuh. Subuh. Ngeri juga. Dan ada gosip yang kata siapa sih siapa si Vera pas Vera. datang lagi ke situ Katanya- udah ada rumah di situ. Iya, anjir merinding gua. Ya, Wah, Jadi- serius. iya. Jadi teman serius. gua tuh pengen kesana lagi Ah. ceritanya. Pengen main lagi ya. Ke tempat si Kuncen itu. Ternyata udah lama itu rumah kuncen itu tuh kebakaran katanya. Nah, itu belum kita iniin kebenarannya. kebenarannya tapi gua nggak tahu. info dari teman gua Kebakaran tuh ini gitu. dengar informasinya setelah Om kesana, Setelah dari Setelah- sana. Apa? sebelum 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 Om Sebelum, kesana Boy. berarti kebakarannya. Kan kita kejadian itu dulu yang ziarah, terus siapa Vera, yang mau ke situ Vera. lagi kan. Heeh. Nah, oh iya maksudnya pas kebakarannya. Iya, kebakarannya pas itu sebelum kebakarannya kalian kesana apa? sebelum Sudah kita kalian kesana. sebelum kita ke sana kalau Kebakarannya. kebakarannya Ya itu cuman berarti wah, berarti rumahnya Anjir, Nah, juga. nah itu Merinding Logikanya ya? itu teman gua sih, namanya ada tuh Xiaomi tuh, yang nilep uang bensin gua tuh. Masih keinget. Nah, terus Ya itu aja logikanya, ngegampar anaknya, Ah. ya kan? Anaknya nggak marah, cuma ngeliatin doang, udah jalan lagi. oh, Jajan cocok logi lah ya. Cocok logi gitu. Iya. Kok Itu. aneh gitu. nah Vera itu mau ke situ memang setelah kita pada ke sana dia mau ke situ lagi tapi informasinya dari warga sekitar rumah itu udah kebakaran lama. Wah, jangan-jangan rumah itu cuma bayangan kalian aja. Iya bisa jadi. Iya nggak tahu, karena Apa kita kan kalian lagi nantangin tidur? ya Hah? kita nantangin capek iya ya. kita datang emang situ. emang ya zaman-zaman gitu kali ya Iya, masih lama SMA. emang menantang kan kita nyari tuh kayak kanker batu tuh dicari bener-bener Bisa mana jadi orang yang ngelihat di situ paling kalian tidurnya kayak di gini-gini. Iya. bisa jadi Di rumput-rumput. ya karena Iya. logikanya juga boy dia kan buka warung ya Hmm. sedangkan rumah itu tuh paling atas. Terus buka warung buat siapa Nah dia? itu makanya siapa yang mau belanja sebenarnya. Ah, Pas turun kan baru sadar ya kan. iya. Tapi Baru. emang waktu itu pantangan yang lagi dapet Ya nggak boleh. nggak boleh. Oh jadi di situ ada ikut juga cewek-cewek gitu. Iya kan Sama kita cewek tuh sama anak semua SMA. satu Oh angkatan. satu Iya angkatan. cewek. Ya, ceweknya ada banyak lah ya. Hmm. Itulah pengalaman gue SMA sama dia tuh paling horor tuh. Berarti pas turun tuh baru
diinget-inget lagi, oh gila juga ya ini rumah gitu, ada warung Iya, ya kan, warung. ini orang ditoyor nggak marah, Kayak di Mending film-film ditoyor, nih. digampar. Digampar bukan ditoyor. pak gitu, Pak pokoknya. anjir. Udah kayak di Kalau ya, film-film. si Yom si Pulung yang gambar ya? Pulung Yang gambar dikirain si Yomi Xiaomi. itu. Oh, Nah, Pulung yang gampar. emang perawakannya sama? Sama, gitu kurus-kurus tinggi gitu kan, gampar lah. Enggak marah. Kan aneh sampai ya, gitu-gitulah kita gitu kan. Logikanya Pak, udah lama temen gua naik lagi cerita gitu, tau nggak ternyata pas yang kita kesana rumahnya udah kebakaran tahun sekian gitu. Tapi kita emang belum cross check sih ya. Anjir, ngeri juga. Merinding gitu. juga. Kalau orang yang ngeliat sih iya sih bisa jadi kalian tidurnya di sini, Iya. di rumput-rumput. Rumput. Tapi yang kalian rasain mah udah kayak di rumah, Di rumah. aja Ah, gitu, rumahnya ya kan? memang bilik ya, Bilik bilik ya, bambu, bilik bambu. gitu. Anjir, horor banget lagi. Kita, nah pemikiran kita jadi jangan-jangan kita ziarahnya ke Makamnya dia. Jangan-jangan Iya. tidurnya di Iya. makam. Makamnya dia. Nah itu bisa jadi. Iya, karena makamnya emang di atas. Pokoknya Bukit. nanti browsing lah coba. Mm-mm. Di Gunung Pancar itu ada makam. Puncaknya ya. Puncaknya kan Puncaknya. ada nah. di puncaknya. Ya, Puncaknya. mau ke sana. Anjir. Tahu Iya, bisa bisa jadi jadi dia kalau tidurnya di- di Pikir gitu makam. memang kita Iya. kita apa ziarah ke makamnya itu ya. tahun mereka 2005-an lah. Ya kan? Ya. Iya 2005. 2005 lah. Ah. Tapi iya sih kalau dicocok logi gitu bisa jadi itu ke makam Iya. si Iya. orang-orang Kakek tersebut itulah. gitu ya kan. Karena pas gua mau jalan pokoknya 3 kilo lagi gitu aja jalannya. Jauh, asli. Karena emang nggak ada orang yang tahu. Tapi jalannya aspal kah, Jangan bebatuan kah makadam. apa? Jangan Makadam. makadam, ya kan? Makadam. Makadam. Makadam tuh gimana maksudnya? Batu-batuan. Oh, batu-batuan. Iya, gua masih inget batu-batuan itu yang kita lewatin. Tapi bisa motor ke situ? Ya, Apa bisa. jalan Ya semuanya? bisa, Bu. Ya kan? Kalau ke atasnya mah Nggak nggak bisa, bisa. kan tangga Heeh. tanah, tangga tanah gitu. Oh, jadi Sempet motor lewatin ditaruh di tangga. rumah kuncen itu. Enggak di Enggak, bawahnya. di bawah. Masih di bawah? Di Iya, bawahnya. di bawahnya. Berarti ke kuncen itu harus jalan lagi. Iya. Jalan lagi. Jalan lagi. Wow, Oh, perjuangannya ngeri juga. Segitunya. Gokil itu pengalaman horor juga Iya. sih zaman SMA boy. Ya, SMA. Itu pengalaman gua horor sama ke gunung ya kan. Jadi agak menyimpang nih. Iya benar. Tapi itu pengalaman gua sama Om Boy. Jadi gimana Boy, kesan-kesan atau pesan Boy buat para penonton kita nih Boy, Sahabat-sahabat kita nih. sahabat-sahabat kita yang udah lu alamin ya kan, dari lu buka Bukan jalur terus ke para apa tadi Veteran. Ada pesan-pesan yang pesannya Boy buat teman-teman kita. Kalau pesannya sih apa ya? Ya apa yang lu mau lakuin ya lu lakuin aja gitu loh. Tapi kalau kita apa namanya ke daerah baru yang belum pernah kita tahu ya sebaiknya memang kita pastiin dulu lah tempatnya, terus ke sama orang yang udah memang pengalaman, itu aja sih. Jangan sembarangan lah kalau di tempat orang. Itu ada peribahasa kan apa, dimana bumi dipijak di situ langit berjunjung gitu, kita harus sopan. Itu aja sih kalau untuk yang masalah veteran sih. Kalau gua boleh pesen nih ke anak-anak muda, kita jangan pernah lupain jasa mereka lah. Para veteran yang udah berjuang buat kita nih, yang sampai ada di Indonesia, itu aja sih. Ingat pesan Bung Karno, apa tuh? Jas merah. bukan Apa dong. tuh? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para Pejuangnya ya. iya para pahlawannya, Bang. Dengar anak muda, guys. itu Betul, betul, jangan ini apa menye Ya, ya kan. dikit joget TikTok. Iya. Oke gitu para sahabat. Cukup sekian konten kali ini, sangat menarik cerita dari Om Boy, Om Irsan. Jangan lupa di like, subscribe, and Komen. Share. Komen, Jangan share. lupa. salam kongres.